Oke, Bapak Ibu guru, kita lanjutkan materi penguatan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di lingkungan sekolah dasar. Materi yang ketiga adalah fungsi cerita rakyat. Di awal sudah saya berikan paparan awal tentang apa itu tradisi lisan, apa itu dongeng, apa saja jenis tradisi lisan, dan bagaimana kita harus menjadi seorang aktivis pendongeng gitu ya. Jadi guru itu adalah salah satu tokoh atau aktivis pendongeng. Nah, berikutnya yang ketiga sekarang fungsi cerita rakyat. Fungsi cerita rakyat atau tradisi lisan yang pertama adalah memajankan atau memberikan versi cerita yang mudah diterima atau dipahami atas fenomena yang ada di dunia. Sebenarnya manusia itu adalah zat yang paling tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, khususnya apa yang terjadi ketika zaman sebelum manusia ada atau sebelum mereka lahir. Nah, manusia dihadapkan pada adanya bentuk-bentuk hasil-hasil budaya dari masa lampau yang mungkin mereka tidak tahu. Saya ambil contoh di sini ada Batu Malin ya. Kemudian ada Candi Roro Jonggrang atau Prambanan. Sebenarnya kalau kita pahami ini ada Batu Malin gitu ya, ada batu seperti orang sujud, kemudian di sekitarnya seperti ada pecahan perahu gitu ya. Jadi batu-batu yang bentuknya pipih seperti pinggiran perahu. Nah, orang akan bertanya, ini apa? Ini batu apa orang? Apa orang jadi batu? Kemudian muncullah legenda. Muncullah cerita tentang legenda Malin Kundang. Ini sebenarnya adalah cara manusia untuk menjelaskan apa yang ada di dunia yang tidak bisa dipahami oleh mereka, kemudian dipermudah dengan adanya cerita rakyat. Apakah seperti itu benar adanya? Tidak ada yang bisa memastikan. Karena memang cerita rakyat tidak perlu dipastikan kebenarannya. Cukup diceritakan saja sebagai bentuk interpretasi manusia terhadap fenomena yang ada di dunia. Berikutnya Candi Roro Jonggrang atau Prambanan adalah bentuk candi yang sangat megah yang mungkin orang sekarang tidak bisa membayangkan siapa yang membangun, orang-orang seperti apa, ukuran orangnya seperti apa yang bisa membangun. Maka ini dibayangkan dibangun oleh para jin. Tentunya jin itu bisa terbang dan bentuknya besar. Bisa terbang, besar, kuat, bisa mengangkat batu ribuan kubik. Gitu ya. Menata batu sedemikian rupa, membuat ukiran-ukiran yang cantik dengan cara mereka sebagai zat yang di dalam pikiran masyarakat, jin ini adalah sesuatu yang sakti gitu ya. Jadi sosok yang sakti yang sangat memungkinkan untuk bisa membangun Prambanan. Maka muncullah cerita bahwa Prambanan dibangun oleh kumpulan jin yang taat kepada perintah Roro Jonggrang, yang minta dibuatkan jadi Roro Jonggrang ini mendapatkan permintaan membangun 1000 candi. Apakah benar seperti itu ceritanya? Apakah benar jin yang membangun Prambanan? Tidak ada yang tahu dan tidak perlu dicari tahu. Karena memang seperti itu adanya versi cerita yang mudah diterima atau dipahami oleh masyarakat atas fenomena yang ada di dunia. Berikutnya adalah versi cerita yang mudah diterima atas alam. Kalau tadi benda-benda, sekarang alam. Misalnya adalah legenda Rawa Pening, di mana masyarakat melihat di situ ada sebuah danau di antara beberapa bukit. Kemudian membayangkan bahwa biasanya di lembah itu ada
sebuah desa, maka mungkin Rawapening adalah sebuah desa yang tenggelam. Muncullah sebuah cerita tentang Rawapening, di mana ada seorang anak yang sakit hati karena tidak diberi makan atau dilecehkan oleh warga desa tersebut. Kemudian dia membuat sayembara untuk mencabut lidi. Tidak ada yang bisa mencabut lidi dari tanah yang ditancapkannya di tanah. Kemudian begitu lidi diambil oleh si anak, kemudian muncullah air sampai bisa memenuhi dan menenggelamkan desa tersebut. Nah, ini legenda Rawapening. Apakah benar di situ Rawapening itu ada bekas lidi yang dicabut? Tidak ada yang tahu. Karena sampai sekarang juga tidak ada yang menyelam ke bawahnya Rawapening. Tapi ceritanya demikian adanya. Dan cerita Rawapening ini ya, versi yang sama juga beredar di berbagai danau yang ada di Indonesia. Seperti kalau di Pasuruan itu terjadi cerita yang mirip di Danau Ranu. Jadi versinya ada anak kecil yang mencabut lidi, ada bapak-bapak tua yang menyabut tongkat, ada ibu-ibu tua yang mencabut ranting kayu. Itu versinya. Tapi yang jelas semua ini adalah versi yang mudah diterima dan dipahami atas adanya alam yang ada di sekitar masyarakat. Berikutnya, yakni untuk menggambarkan tokoh yang bisa diterima dalam nalar masyarakat. Misalnya di sini ini tokoh siapa ini? Ya, Gajah Mada. Tokoh Gajah Mada kemudian digambarkan gemuk dan besar. Ya, tentunya ketika namanya Gajah Mada tidak mungkin digambarkan kurus. Karena gajah itu kan gemuk dan besar. Maka gambarnya seperti ini. Kemudian untuk versi wajah bisa macam-macam. Bagi masyarakat yang menginterpretasi ya, merepresentasikan Gajah Mada sebagai tokoh yang sakti, yang kuat, yang garang, yang bisa menaklukkan dunia, maka mukanya nggak dibuat seperti ini. Gambaran wajahnya ini alisnya kurang panjang, kemudian matanya kurang sengit ya, kurang tajam pandangan matanya, jadi agak jahat gitu, seperti yang ada di patung Gajah Mada di Madakaripura. Itu sengit wajahnya, coba di searching patung Gajah Mada Madakaripura, mukanya itu kelihatan jahat gitu, sengit gitu. Beda dengan yang saya tampilkan di sini. Kalau yang saya tampilkan di sini ekspresi wajahnya lebih baik gitu ya, terkesan baik, santun orangnya, kuat, tetap kuat dengan badan seperti itu, kemudian arif bijaksana. Oke, saya lanjutkan. Jadi intinya tergantung kepada bagaimana masyarakat menggambarkan sosok Gajah Mada. Lebih gagah, gagah bijaksana, bukan menakutkan. Gitu ya. Jadi fungsi cerita rakyat adalah menggambarkan bagaimana sosok yang ada pada gambaran-gambaran yang biasanya ada di relief-relief atau di candi-candi atau di dalam naskah-naskah kuno. Bagaimana Gajah Mada digambarkanlah melalui cerita rakyat, sehingga masyarakat bisa menggambarkan sosok Gajah Mada di dalam pikiran kolektif mereka. Berikutnya adalah fungsi penanaman kepercayaan atau religiusitas. Ini kalau Anda tahu ini adalah gambar siapa? Oke, ini adalah gambar Dewi Sri. Gitu ya. Dewi Sri adalah salah satu dewi yang disembah oleh salah satu agama di Indonesia sebagai dewi kemakmuran, dewi yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk tanah yang subur dan tumbuh-tumbuhan yang memberikan makanan bagi manusia. Salah satunya adalah padi. Jadi Dewi Sri atau Dewi Padi. Seperti ini gambarannya. Nah, fungsi cerita rakyat terkait hal ini adalah untuk menanamkan kepercayaan atau menanamkan religiusitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat percaya tentang adanya Dewi Sri dan mau menyembahnya. Gitu.
Berikutnya, fungsi penanaman nilai moral. Nah, ini gambarnya siapa? Itu ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah baca cerita rakyat yang saya tulis, legenda ulama Kota Pasuruan, ini adalah Mbah Dacin. Kan di situ ada Dacin ya, timbangan emas gitu ya, timbangan emas kecil gitu ya, yang sehari-hari dibawa oleh Mbah Dacin sambil berjualan emas keliling. Kemudian seusai berjualan, hasil jualan itu tadi keuntungannya sebagian dibelikan makanan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini untuk penanaman nilai moral gitu ya. Jadi fungsi cerita rakyat untuk menanamkan nilai moral. Berikutnya, gambar apa ini? Mbah Salim dan jin sungai. Gitu ya. Mbah Salim dan jin sungai. Jadi ada penggambaran tokoh yang bisa bergulat dengan jin yang menguasai sungai gitu ya. Jadi ini bergulat dengan jin untuk menemukan jasad orang yang tenggelam di sungai. Kenapa cerita ini disampaikan? Ya untuk memberikan pantangan kolektif, larangan-larangan bahwa sungai itu berbahaya. Ada jinnya, kamu ditarik ke dalam sungai. Seperti tadi yang saya ceritakan, kakek saya cerita tentang sungai di Porong yang di dalamnya ada para tentara Jepang yang menarik orang ke bawah agar tenggelam di dalamnya. Itu ya, maka diceritakanlah adalah di situ ada jin yang menarik untuk masuk ke sungai tersebut sehingga orang bisa tenggelam. Ya kan sulit ketika menceritakan anak-anak tentang di dalam sungai ini ada pusaran. Jadi pusaran itu terbentuk karena pertemuan aliran air yang bla 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 panjang. Khususnya putaran sungai ini biasanya ada di pinggiran dikarenakan bla 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 panjang. Di dalam sungai itu ada lumpur dan biasanya kalau kita sudah masuk di lumpur itu kita akan terseret ke dalam. Panjang ceritanya. Penjelasan ilmiah tidak mudah dipahami, maka dibuatlah sebuah cerita rakyat. Gitu ya. Untuk menanamkan pantangan. Nah, ini ada cerita ini tentang salah satu kiai di Pasuruan yang sekaligus menjadi penjual jamu, tetapi juga menjadi tempat orang untuk bertanya apapun. Gitu ya. Jadi tanya apapun kepada beliau. Apa maknanya di sini? Bahwa fungsi cerita rakyat adalah untuk menciptakan kebanggaan kolektif terhadap suatu tokoh atau entitas kekayaan budaya. Contoh kalau tokoh ya ini ada kiai-kiai. Kiai-kiai itu dikasih cerita, ada manakibnya diceritakan. Itu untuk memberikan kebanggaan kepada kita. Jadi kalau kita sebagai masyarakat Kota Pasuruan misalnya ingin bangga dengan Pasuruan, ingin bangga dengan budaya Pasuruan yang sering haul, menghormati ulama gitu ya. Maka ya cerita-cerita ini masih perlu untuk disampaikan, untuk dikembangkan, untuk menjadi dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sampai anak-anak. Karena masa depan kita itu ada di tangan anak-anak kita. Maka untuk menjadikan kebanggaan kolektif atas tokoh tersebut, mari cerita lisannya disampaikan, legendanya disampaikan. Berikut juga misalnya di situ ada contoh Borobudur. Kita lebih suka menceritakan Borobudur ini untuk apa? Ya untuk menunjukkan bahwa ini loh Indonesia. Indonesia memiliki salah satu bangunan dengan arsitektur yang indah dan diakui sebagai keajaiban dunia. Borobudur dengan pembangunannya yang megah. Jadi diceritakan kepada anak-anak untuk apa? Ya biar mereka itu bisa menghargai kekayaan budaya dan bangsanya. Mereka bangga terhadap Indonesia. Indonesia punya Borobudur, bagus nih. Berarti nenek moyang kita dulu ada arsitektur yang luar biasa.
Jadi insan-insan budaya yang luar biasa. Jadi kita juga harus berbudaya. Jadi seperti itu. Dalam konteks sosial yang lebih private di kalangan keluarga, 7 fungsi di atas berlaku pada sebuah keluarga. Khususnya fungsi yang terakhir. Jadi ketika ibu saya, kakek saya, nenek saya cerita kepada saya tentang berbagai macam legenda di dalam keluarga, khususnya cerita-cerita sejarah tentang kakek nenek gitu ya. Harapannya adalah kita menjadi memiliki nilai kepemilikan yang tinggi terhadap latar belakang leluhur itu tadi. Misalnya diceritakan bahwa kakek saya dulu adalah seorang kiai atau seseorang yang suka menjadi tempat orang lain untuk bertanya tentang agama. Setidaknya anak-anak ini akan malu untuk mencoreng nama baik keluarganya dengan berbuat yang di luar ajaran agama atau melanggar aturan adat dan agama. Dia malu, kenapa? Karena mbah saya kiai, kok saya jadi seperti ini. Jadi itu juga salah satu fungsi tradisi lisan yang berkembang di keluarga untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak di keluarga. Maka perlu kita menyampaikan tradisi lisan. Oke, itu tadi fungsi cerita rakyat. Pada sesi berikutnya akan saya sampaikan fungsi kegiatan bercerita.